Jokowi yang terhormat, keberhasilan dinasti Bapak, keberhasilan tanda kutip pemaksaan dinasti Bapak dan Bapak untuk menduduki jabatan lewat berbagai jenis bantuan sosial, berbagai jenis sogokan kepada rakyat yang dilakukan oligarki, itu adalah korupsi, Pak. Ingat, korupsi adalah bukan berarti langsung diterima, tapi manfaat yang Bapak nikmati dari uang rakyat, dari memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu, maka itu adalah korupsi. Jadi Bapak harus memahami lagi adalah korupsi itu bukan berarti masuk kantong Bapak, tapi kenikmatan yang Bapak peroleh terjadinya jabatan-jabatan terhadap dinasti Bapak itu adalah korupsi. Jadi banyak sekali korupsi yang Bapak lakukan yang kita akan buka satu demi satu karena Bapak sudah menantang, menduga. Jokowi masuk jadi tokoh korup 2024 ya? Dapat nominasi dari OSIS CRP nih. Emangnya Jokowi korupsi? Gini, korup itu berbeda dengan korupsi. Pendiri OSIS CRP, Drew Sullivan bilang OSIS CRP memang gak menemukan bukti Jokowi mencuri uang miliaran dolar, membunuh orang, ataupun membatasi demokrasi. Kok bisa OSIS CRP masukin Jokowi jadi finalis tokoh korup 2024? Sebenarnya OSIS CRP nggak sembarang pilih Jokowi. Ada proses voting oleh publik, verifikasi, sampai penjurian oleh panel juri yang ahli dan terpercaya. Panjang juga, jelasin dong. Jadi pertama OSIS CRP mengumpulkan suara publik. Di tahap ini ada 55.000 tokoh yang diusulkan. Nah, nama Joko Widodo jadi salah satunya. Emang banyak yang usulin Jokowi? Lebih dari 7.200 partisipan menominasikan Jokowi. OSIS CRP bilang partisipannya udah diverifikasi. Jadi orang nyata, bukan bot. Tapi aku buka di web OSIS CRP, tokoh paling korupnya tuh bukan Jokowi loh. Katanya nama Jokowi udah nggak ada juga di webnya. Tokoh paling korupnya itu memang bukan Jokowi, tapi mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Jokowi itu masuk ke nominasinya, dan nama Jokowi masih ada di website OSIS CRP. Oh, jadi dari hasil voting, dipilih beberapa nominasi, lalu dipilih satu orang tokoh terkorup. Bener nggak tuh cara milihnya? Sullivan bilang kalau proses seleksi akhir OSIS CRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Keputusan buat tokoh korup 2024 juga dibuat sama panel juri. Siapa aja panel jurinya? Jadi para juri itu terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang berpengalaman menyelidiki korupsi dan kejahatan. Mereka juga nih yang menyeleksi 55.000 tokoh yang diusulkan. Terus kenapa OSIS CRP dan juri pilih Jokowi? Dari wawancara Tempo dengan Sullivan, OSIS CRP mencatat besarnya kekhawatiran publik selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kelompok masyarakat sipil dan para ahli bilang pemerintahan Jokowi juga melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi secara signifikan. Oh, yang sempat ramai demo #reformasi di korupsi 2019 lalu ya? Iya, nggak cuma itu. Jokowi juga disebut korup karena melemahkan lembaga pemilihan umum dan peradilan untuk memenuhi ambisi politiknya biar anaknya, Gibran Rakabuming Raka, bisa jadi wakil presiden. Oh gitu, jadi nama Jokowi masuk ke tokoh korup ada alasannya ya, nggak cuma by voting doang. Itu kata Tempo. Narasi Tempo ini sungguh berantakan. Kalaulah Jokowi disebut sebagai salah seorang pemimpin korup yang terpilih masuk nominasi, itu kan jelas tidak terjadi karena survei kualitatif. Nama Jokowi masuk dalam daftar finalis semata-mata karena adanya cukup banyak suara yang mengirim nama dia ke OSIS CRP. Jadi itu jelas-jelas kuantitatif, bukan kualitatif. Di mana ya logika redaktur Tempo? Selanjutnya Tempo meracau tentang Jokowi. Walau sebenarnya sedang membuat editorial tentang OSIS CRP, Tempo memaki-maki begitu saja Jokowi. Menurut Tempo, 10 tahun menjadi presiden, Jokowi telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi dilakukan oleh Jokowi, kata Tempo. Itu semua, tulis Tempo, terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Seperti sebuah pamflet propaganda, Tempo menyebut pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi.
Tempo menuduh Jokowi merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi wakil presiden.